Ilmu fisika, bukan ilmu matematik, bukan ilmu bumi, bukan ilmu lainnya. Ilmu yang dimaksud di dalam keagamaan, di dalam Islam adalah ilmu yang berkaitan dengan tiga macam ini. Supaya kita bisa menjadi pejuang yang memperjuangkan ajaran ini, kita harus paham, kita harus mengerti di antaranya tiga permasalahan. Yang pertama, bagi mereka, bagi para kader, setelah memahami ilmu yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu iman. Apa itu iman? Amantu billah wa bima qala, amantu bi rasul wa bima qala, dan juga aku beriman kepada Allah dengan apa yang disampaikan oleh Allah, aku beriman dengan Rasul dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, dan rukun-rukun iman. Dan juga kita harus mengerti Islam, melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan. Dan juga kita harus mengerti ihsan. Ihsan itu yaitu murakabah dan musyahadah, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kita menyembah, beribadat kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Seandainya kita tidak mampu, yakinkanlah bahwasanya kita itu dilihat olehnya. Jadi itu ilmu yang dimaksud di dalam keagamaan, bukan ilmu fisika, bukan ilmu matematik, bukan ilmu bumi, bukan ilmu lainnya. Ilmu yang dimaksud di dalam keagamaan, di dalam Islam adalah ilmu yang berkaitan dengan tiga macam ini. Setelah kita mengetahui ilmu tersebut, juga kita harus mengamalkan pada diri kita. Nah, ini sebagai kader pejuang tauhid tasawuf, agar cahaya ilmu tersebut, karena ilmu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan di kasrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyak kata-kata, banyak mengetahui, bukan. Tetapi ilmu itu adalah nur yang Allah campakkan, Allah tanamkan di dalam hati seseorang. Ilmu itu adalah sesuatu cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati seseorang. Bukan ilmu itu dengan kita pandai membaca kitab, bukan kita itu mengerti kitab ini, kitab itu, tidak. Tapi ilmu yang dimaksud adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati seseorang. Jadi agar cahaya ilmu itu bersarang di dalam dada mereka. Karena ilmu itu menghendaki amal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau seandainya kita mempunyai ilmu, kita tahu hukum syarak, kita tahu semuanya, ilmu fikih kita tahu, tauhid kita tahu, tasawuf kita tahu, tapi tidak kita amalkan, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, ilmu itu akan meninggalkan kita. Ilmu itu akan hilang, minggat dari tubuh, dari hati kita. Maka supaya ilmu tersebut bercahaya di dalam batin kita, maka ilmu itu butuh kepada pengamalan. Makanya itu sebagai awal tarikan yang menarik kita kepada fana, dengan sebab tajalli nyata kepada ahadizat. Maknanya dengan ada ilmu, dengan kita mengetahui tiga macam ini, inilah yang menarik kita kepada fana. Maknanya kita yakin semua yang ada ini adalah empunya Allah, semua milik Allah. Ini pemberian semata-mata, kita dari Allah, semua dari Allah.
uang kita, pangkat kita, jabatan kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri, ini adalah pemberian Allah semata-mata. Maka begitu sayang Allah kepada kita. Setelah Allah menciptakan kita, Allah berikan makan kita, Allah berikan keluarga kepada kita, begitu sayang Allah kepada kita, kita tahu itulah yang membuat kita fana. Fana kok makna lupa kita kepada diri kita, karena pancaran cahaya sifat jamal dan jalal Allah itu bersarang, bersinar di dalam batin kita. Maka dari itu Anda sebagai kader harus dapat memahami ilmu dan apa itu ilmu. Yang kedua, memahami amal, sebagaimana supaya kita dapat beramal yang ikhlas serta hudur hati kepada Allah dengan tidak meninggalkan syarat rukun dan mengetahui sah batal amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, kita harus tahu cara beramal. Karena seperti kita katakan tadi, ilmu itu berhajat kepada pengamalan. Amal itu, supaya amal itu sah, supaya amal itu diterima, supaya amal itu dianggap ada, maka kita harus tahu apa itu penyakit-penyakit amal, apa itu yang bisa merusakkan amal. Yang paling besar merusakkan amal itu adalah ujub dan riya. Jadi ujub dan riya, seperti kita ketahui, semua manusia binasa kecuali orang yang berilmu, orang yang paham ilmu agama. Orang yang paham ilmu agama juga binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Orang yang mengamalkan juga itu binasa bila tidak dia itu ikhlas. Orang ikhlas pun hampir binasa kalau seandainya tidak dia itu memandang syuhud tafrida pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya supaya amal kita itu sah, supaya amal kita itu dikira ada oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh ada pada amal itu maksud diri, keuntungan diri, supaya disanjung orang, supaya kita dapat jabatan. Kita itu membantu ataupun menyumbang kepada masjid-masjid, ke pesantren dengan tujuan supaya kita disanjung, ataupun supaya kita didukung, ataupun supaya kita menjadi pejabat lah umpama. Nah, itu tidak boleh. Maka itu semua bisa merusakkan amal. Di samping kita juga harus memperhatikan syarat amal, apa saja yang dibutuhkan oleh amal tersebut, bagaimana beramal, kita juga harus tahu sah dan batal amal tersebut. Yang ketiga, bagaimana untuk kita dapat berkemauan menyangkutkan hati kepada Allah agar kita mendapat hal, agar tajalli wujudnya atau nur kasyaf yang mendorong dan menarik kita dekat kepada Allah, sehingga hilang lainnya dalam pandangan kita. Dan juga kita harus tahu bermakrifat dengan jalan syuhud, dan setelah kita menyaksikan bahwa alam semesta dan juga diri kita tidak mempunyai hakikat wujud atau fana di dalam ahadid zat. Ini yang ketiga, kita juga harus dituntut untuk bisa menyangkutkan hati kepada Allah. Maknanya kita di dalam beribadat, di dalam kita bermuamalah, hati kita itu tidak kepada pengamalan kita, hati kita itu tidak kepada pekerjaan kita, tetapi hati kita itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengerling, ini hanya seperti yang dikatakan oleh Abuwa tadi, bahwasanya ini pembangunan lahirnya adalah bantuan daripada sebulan, tapi pada hakikatnya adalah ini merupakan pemberian semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh juga menyepelekan orang yang memberikan bantuan kepada kita. Maknanya siapa yang tidak mencukuri manusia sama dengan dia tidak mencukuri Allah. Jangan sampai beko awak. Maknanya ketika kita melihat ini pemberian Allah, kita sepelekan orang yang memberi. Ini tidak boleh, dilarang juga di dalam agama.
Maknanya siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah. Tapi secara zahirnya kita berterima kasih kepada manusia, tetapi hatinya itu selalu menyangkutkan hatinya itu kepada Allah. Pada hakikatnya dia harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah. Ini maknanya.